Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai dengan detik ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk sama-sama hadir di dalam mendirikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini yang wajib maupun yang sunnah berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita selanjutnya yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkai salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita seluruh pengikutnya, insyaallah berharap akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, setiap pemeluk agama di dunia ini mempunyai satu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Betul nggak Pak?
di mana mereka berkeinginan, bahkan berkeyakinan dengan kitabnya tersebut ingin memperoleh kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang yang beragama Hindu punya kitab yang namanya Weda. Orang yang beragama Buddha punya kitab yang namanya Tripitaka. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, Majusi punya kitab Zen Avesta, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, aliran kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul, Gatoloco. Banyak banget kitabnya. Ada berapa? 4. Hidayat Jati, Darmo Gandul, Gatoloco. Loh, bukan main itu. Kita aja yang ada aja puyeng. Ini 4. Dan kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'an. Lalu kenapa ini Al-Qur'an kita yakini sebagai kitab suci? Saya mau nanya nih hadirin. Hadirin yakin nggak kalau Quran itu kitab suci? Serius? Alhamdulillah. Al-Quran kita baca di pagi hari, Al-Quran kita kaji di malam hari, Al-Quran kita tempatkan di tempat yang paling tinggi, menyentuhnya harus dalam keadaan suci, nggak sembarangan. Maka di dalam Al-Quran itu di luarnya tuh suka ada tulisan yang dibunderin. Tulisannya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Quran kalau kamu dalam keadaan tidak suci. Nyentuh itu gimana sih? Nyentuh. Kalau begini namanya megang. Nyentuh aja kagak boleh, apalagi megang. Kalau kita dalam keadaan tidak suci. Lalu bagaimana Ustaz kalau nyelamatin Quran yang tercecer di jalan? Boleh, nggak usah pakai ngambil wudhu lagi. Bagaimana Ustaz itu tukang Quran yang di jalanan yang manggul-manggung Quran, dia kan nggak punya wudhu, niatnya jangan ngejual Quran, ngejual buku. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Quran kalau kamu dalam keadaan tidak suci. Makanya kita kalau baca Quran harus dalam keadaan berwudu. Kulit kambing atau kulit sapi itu bisa jadi mulia dan bisa jadi hina lantaran salah pilih teman. Kalau dia berteman sama kayu jadi bedung. Tuh kayak di bawah tuh gede banget bedung. Itu tiap pagi dipukul. Orang-orang masih tidur udah dipukul dia. Tek 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 tek. Tuh. Zuhur pukul lagi. Asar hantem lagi. Maghrib pukul lagi. Isya pukul lagi. Cuman tadi saya dengar di sini kagak ada yang mukul bedug ya. Apa nggak ada yang bisa mukulnya, Pak? Belajar dulu sama orang tua kita dulu. Lah mukul bedug nggak sembarangan, Pak. Udah pukul aja yang penting bunyi. Lah kagak bisa, ada aturannya. Kalau Jumat tek 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 dur sampai kecil tuh suaranya tuh dikitir. Udah selesai baru kentongannya dipukul. Tek 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 dur dur. Itu nggak sembarangan, ada ilmunya. Nggak kayak bocah sekarang dipikir mukul bedug waktu sholat itu kayak mukul takbiran, kagak bisa. Salah mukul bedug.
Kalau orang tua dulu nih masalah mukul beduk, bukannya ini siapa yang meninggal ini kok mukul beduknya begini, beda. Ada yang meninggal mukul beduknya begini, waktu sholat mukul beduknya begini, maghrib isya subuh beda-beda, tek-tek belakangnya tuh. Belajar dah tukang mukul beduk. Harus tahu itu, jangan beli doang, pukul, nggak bid'ah itu, pukul aja nggak apa-apa, ya, menandakan di mana waktu masuk sholat. Beli mahal itu beduk itu. Nah, lalu kenapa nih Quran kita yakini sebagai kitab suci? Yang pertama, bahwa kita yakini Quran sebagai kitab suci karena Al-Quran asli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Di situ ada titik 3. Ada titik 3 numpuk, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu mah kali yang nyetak Quran emang iseng aja kali dikasih titik. Apa salah naruhin titik kali? Bukan. Itu namanya waqaf mu'anaqah atau waqaf ta'ana. Artinya kita disuruh memilih salah satu. Dzalikal kitabu la raib. Berhenti. Langsung fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi, langsung hudan lil muttaqin. Yang nggak boleh begini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kalau MTQ langsung dicoret, seret. Suruh milih salah satu, apa yang pertama atau yang kedua. Kata Allah, dialah Al-Quran, ayat-ayatku yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun dan menjadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Lalu kalau seandainya kalian ragu terhadap kebenaran Quran, ini Quran kayaknya produk Muhammad ini mah nih, pasti bukan firman Allah ini mah, ragu. Ditantang kita sama Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Apabila kalian ragu terhadap kebenaran Quran, maka kata Allah, silahkan bikin satu ayat yang sama persis dengan Quran. 14 abad yang lalu kita ditantang oleh ayat tadi, sampai dengan detik ini nggak ada yang bisa. Apabila kamu tidak bisa membuat seorang diri, wad'u syuhada'akum, ayo rapat, ayo kita kumpul bareng-bareng, kita bikin dah satu ayat yang sama dengan Quran. Nggak ada yang bisa. 14 abad yang lalu kita ditantang oleh Allah. Belum ada yang nyoba kelisan, udah. Oleh siapa? Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Jadi nabi palsu itu Pak, Bu, bukan hanya ada di zaman sekarang, ternyata dari zaman dulu juga emang udah ada nabi palsu. Makanya kalau sekarang ada nabi palsu, umat Islam nggak heran. Nabi palsu, oh udah cukup begitu aja, nggak heran. Musadek, Diranca Ekek dulu, Sayuti, Kang Cukur, aku nabi. Daerah Jawa ada lagi nabi, banyak lah pokoknya. Nggak heran,
karena dari zaman dulu sudah ada. Ini Musailamah al-Kadzab membuat syair dengan kata-kata yang indah, yang tersusun rapi, lalu kemudian dia katakan bahwa ini adalah ayat bikinan saya. Ternyata setelah diteliti, isi dan kandungannya jauh panggang daripada api, jauh. Makanya uniknya Quran tuh, hadirin yang berbahagia, jangankan satu ayat, satu huruf saja hilang ketahuan. Jangan satu huruf fathah bertukar dengan kasroh aja udah ketahuan. Wah, ini nggak bener nih Quran nih, palsu, buatan manusia, ya kan? Nah, itulah kehewatan Quran. Dialah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Maka ketika seseorang dalam menjalani hidupnya kehilangan arah, galau, pusing, apalagi frustasi, kembali ke Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub, kata Allah dalam firman-Nya, zikir, mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci karena isi dan kandungannya tidak ada intervensi dan investasi manusia. Jadi kalau kitab, kalau udah dibilang suci, bersih, tanpa ada campur tangan manusia, baru tuh kitab suci. Kalau masih ada urusan tangan manusia, berarti itu kitab perlu dikaji lagi. Alhamdulillah, di Indonesia sudah banyak pesantren-pesantren yang mendidik, membina, mengarahkan anak-anak menghafal Al-Quran 30 juz. Saya yakin juga di Masjid At-Taqwa, alhamdulillah, Quran mau udah di luar kepala semuanya. Alhamdulillah, di luar kepala. Ya Allah Ustaz, ngapa yang ngapalin Quran itu lupa mulu? Lah emang juga begitu. Nabi kan udah bilang Quran itu mudah dihafal juga mudah hilang. Jadi kalau Quran itu hilang dari ingatan kita ini seperti terlepasnya tali onta. Onta itu Pak, kalau di Mekah misalnya nih kayu nih, onta tuh cuman begini doang ngikatnya, udah. Onta begini aja dia duduk tuh onta. Ketika dia berdiri, lepas ini, apa namanya, talinya tuh lepas, mudah lepas. Makanya orang yang hafal Quran dan berusaha menghafal Quran, dia harus terus membaca, dia harus terus menjaga hafalannya. Kenapa? Karena nih Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang kalau di dalam hatinya, dalam alam pikiran, alam jiwa raga, alam rasanya semuanya ada hafalan Quran, ini Quran nanti di sana ngejagain kita. Bahkan pernah saya mendengar ceramahnya Buya Gus Baha tuh, beliau katakan ketika orang menghafal surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan seterusnya. Itu nanti begitu meninggal dunia di dalam kubur, malaikat munkar dan nakir datang, ditanya,
tentang Tuhannya, nabinya, semuanya ditanya. Ketika akan disiksa oleh Munkar dan Nakir, di Quran keluar. Dia bilang, hai Munkar dan Nakir, jangan engkau siksa orang ini. Kamu siapa? Saya adalah ayat Allah. Tapi orang ini banyak dosanya. Saya mau siksa dia. Kalau kamu nyiksa dia, berarti kamu nyiksa saya. Ayo, nggak berani Munkar dan Nakir. Akhirnya mengadukan kepada Allah. Begitu mengadukan kepada Allah, ada apa ini? Kalau bahasa kitanya begitulah, seperti itu. Begini ya Rob, ini si fulan ini meninggal. Ini orang fasik, ada dosanya juga nih orang. Tapi ini orang punya hafalan Quran. Saya mau siksa dia. Nah, datang dia nih. Siapa kamu? Aku adalah ayat-ayatmu ya Rob, yang dia hafal, yang dia jaga di dalam hatinya. Artinya kalau Munkar dan Nakir nyiksa dia juga mukulin saya dong kalau begitu. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa kitanya, ya udah musyawarah aja bagaimana baiknya. Dijaga kita sama Quran. Alhamdulillah, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Quran memberikan syafaat. Quran memberikan pertolongan. Quran menemani kita. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena Al-Quran isi dan kandungannya sesuai dengan fitrah manusia. Quran perintahkan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Buat yang udah mampu berangkat, yang nggak mampu nabung dulu. Nabung juga nggak nyampe-nyampe, nyimpen dikit habis, nyimpen dikit habis, nggak nyampe-nyampe nih Pak ke Mekah. Bagaimana nih caranya ya? Oh, gampang. Pengen dapat pahala haji, pengen, tapi nggak ke Mekah. Iya pengen saya, nggak usah ngeluarin duit. Masa bisa sih Pak? Bisa. Nggak usah naik pesawat. Masa bisa sih? Bisa. Terus ngapain kita? At-takbiratul ula yudrikuhal mu'min ma'al imam khairul lahu min alfi hajjati wal umroh. Ngapain? Sholat berjamaah di masjid, itu doang. Nabung nggak nyampe-nyampe, udah ngumpul. Anak sakit, ke rumah sakit, udah ngumpul, kemari lagi, kagak nyampe-nyampe tuh nabung haji sama umrah. At-takbiratul ula, takbir pertama yang ditemukan seorang mukmin dengan seorang imam. Yang mana takbir pertama? Tadi ketika imam kita takbir, Allahu Akbar, kita takbir, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sebelum imam selesai baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru naik karena ngantri wudhu, kena macet, imam belum selesai Fatihah, Allahu Akbar, masih dihitung takbir pertama. Khairul lahu min alfi hajjati wal umrah. Kata Nabi yang ngomong, bukan saya. Maka itu lebih baik daripada berangkat haji dan umroh 1000 kali. Bayangin Pak, ada orang ganceng yang berangkat haji 1000 kali, umroh 1000, haji 1000. Lah berarti umurnya berapa ribu tahun dia? Tuh, cukup kita hadir di majlis dalam sholat berjamaah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah. Selain 27 derajat, juga akan diberikan pahala bagaikan orang yang berangkat haji dan umroh 1000 kali.
Alhamdulillah. Makanya kita jangan sampai telat tuh, kalau bisa segera. Udah jam 6 nih, siap, supaya kita mendapatkan takbir pertama. Itu Quran perintahkan haji untuk orang yang istita'ah, yang mampu. Al-Quran perintahkan zakat, infak, sedekah untuk yang mampu. Kalau yang nggak mampu, nerima zakat. Tuh, sesuai dengan fitrah manusia. Islam, Quran memerintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Buat siapa Quran perintahin puasa? Buat orang yang beriman. Oh, pantes karena Allah nyuruh puasa itu orang yang beriman. Maka jangan heran kalau di bulan suci Ramadan ada orang yang mengaku Islam, KTP Islam, tapi ngopi. Tengah hari bolong dia ngopi. Asik. Nasihatnya bukan orang Islam itu, orang Islam. Lah kok kagak puasa? Oh, dia habis musafir kali, habis pulang kampung kali ke sono, ke Madura, apa ke Surabaya, dia baru nyampe. Apaan, dari tadi juga kagak kemana-mana, ada terus di situ. Ah, masa sih? Iya. Lah kok begitu? Oh, yang kedua, berarti dia belum balik kali, belum balik. Bagaimana belum balik, laki-laki? Oh, berarti yang ketiga. Ngapa? Sakit kali dia. Sakit gimana, Ji? Tadi jogging pagi-pagi, olahraga. Oh, berarti yang keempat bukan orang Islam kali dia. Orang Islam, orang kita lihat KTP-nya Islam, namanya aja Durrahman. Oh, berarti yang kelima, gila dia. Pelan-pelan aja, gila. Udah cuman itu doang. Allah perintahkan puasa untuk orang yang beriman. Dikit lagi puasa nih, alhamdulillah. Semoga panjang umur kita nyampe di bulan Ramadan. Jadi itu Quran. Satu, asli firman Allah. Kedua, tidak ada campur tangan manusia. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Maka orang yang membaca Quran, idza ahabba ahadukum ayyuhaditsa falyaqra'il Quran, rabbahu falyaqra'il Quran. Kita kalau baca Quran di rumah tadarus, jangan buru-buru ngejar hatam. Kalau pengen ngejar hatam mah gampang, kebet aja 5 lembar gitu, hatam dan tar. Cepet amat lo hatamnya. Oh iya dong. Seperti siapa? Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi bilang, siapa yang malam hari ini bisa hatam Quran, saya kasih hadiah. Setar semuanya. Sayyidina Umar setar, Abu Bakar setar, Utsman setar. Sayyidina Ali ngapain? Tidur. Begitu bangun tidur, baca kulhu 3 kali, tidur lagi. Nabi nanya pagi-pagi, siapa di antara kalian yang hatam malam ini? Ali nunjuk, saya ya Rasul. Protes yang 3, apaan ente? Semalam kagak tadarus, kagak baca Quran, masa bisa hatam? Nabi kan pernah bilang, siapa orang yang baca kulhu 3 kali sama pahalanya menghatamkan Quran. Itu namanya main di sistem. Kerjanya dikit, hasilnya gede. Sama haji tadi, ngeluarin duit enggak, naik pesawat enggak, bikin paspor enggak, divaksin kagak, karantina enggak, tapi pahalanya 1000 kali. Ngapain? Sholat berjamaah, main sistem kita. Cuman takbir doang, Pak. Allahu Akbar. Itu udah 1000 kali pahalanya haji dan umroh. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya dan lain sebagainya.
Maka itulah pentingnya kita di dalam sholat berjamaah. Makanya Al-Quran, karena kata Rasul, idza ahabba ahadukum ayu hadits rabbahu falyaqra'il Quran, bacanya pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartil. Kenapa harus tartil? Karena orang yang membaca Quran, kata Rasulullah, bagaikan dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ahadukum ayu hadits rabbahu falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, siapa yang pengen ngobrol sama Allah, siapa yang pengen kontak batin dengan Allah, baca Quran. Cuman memang jujur, kalau baca Quran itu setannya banyak banget. Banyak banget, Pak, bener. Terutama abu yang disebar di mata kita. Kalau kita chatting di grup WA itu 2 jam gak kerasa tuh. Di grup RT bahas ini, wah jari, grup ini chatting terus, ngobrol tuh, itu gak terasa 2 jam 3 jam megangin HP, sampai HP lowbat, dari full sampai lowbat. Tapi giliran baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim. Muat mulu. Ini mata kayak dioleng, sepet banget. Tetap aja, ya Allah. Rupanya itulah bagaimana setan menjauhkan kita agar supaya kita tidak membaca Al-Quran. Makanya kata Rasul, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sirari rumah-rumah kalian dengan bacaan Quran. Ustaz, capek banget. Kalau kata Kiai Yusuf Mansur, one day one ayat, 1 hari 1 ayat, boleh, nggak apa-apa. Tadarus habis subuh, bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul azim. Ya. Besoknya ayat kedua begitu lagi. Istrinya dari luar ngomong, "Pak, ya, kirain mama mau terus baca Quran. Gua habis toha terus ada Allah. Ada hadisnya, mah, ada hadisnya." Iya. Emang ada. Apaan Pak hadisnya? Nih, dengerin. Man qara'a harfam min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya apa? Begini, siapa orang membaca 1 huruf daripada ayat-ayat Allah Quran, maka 1 huruf diberikan 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau papa baca Toha 2 huruf, berarti 20 kebaikan. Oh, begitu. Rupanya yang puyeng bukan istrinya doang, malaikat juga puyeng sama. Pelit amat orang baca Quran cuma 2 kata. Boleh, nggak apa-apa. Ya cuman tega banget gitu. Alif lam ra, sadaqallahul azim. Kirain mau terus baca. Sinari rumah kita dengan bacaan Quran. Kalau Quran sudah menyinari rumah-rumah kita, hadirin yang berbahagia, insya Allah Allah akan bentangkan keberkahan dalam rumah dan lingkungan kita. Amin ya rabbal. Makanya Quran itu luar biasa, hadirin berbahagia. Cara bacanya aja diatur. Nggak bisa kita membaca Quran dengan semau kita, nggak bisa. Kalau sholawat boleh. Ada sholawat, kalau kita misalnya kita di daerah Sunda, kadang sholawat suka pakai lagu Sunda. Di daerah saudara kita yang di daerah Jawa dengan syair lagu Jawa, boleh, silakan. Tapi kalau Quran nggak bisa. Iqra'ul Quran biluhunil Arabi, baca Quran dengan lahan Arab.
Apa itu? Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika, Jiharka. Jiharka itu adalah salah satu lagu Quran yang sering dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagunya gimana? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu jiharka yang paling disering oleh Rasulullah, paling disenangi. Sika, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Nahwan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Hijaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ras yang sering dibaca oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Silakan. Media udah ada. YouTube. Silakan, nggak apa-apa, pelajari semuanya. Di Quran ditata bacaannya. Yang kagak boleh pakai lagu Bayati jurusan Cianjur, kagak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Repot ntar. Tinggal aduh. Jangan. Nah, silakan. Untuk apa? Untuk menambah keindahan Al-Qur'an. Laisal minna man lam yataghanni bil Qur'an. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah, di mana orang yang tidak melagukan Quran. Maka seni menjadi indah. Azan aja kalau nggak pakai lagu kagak enak, Pak. Azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata yang di luar, itu ngapa sih azan pakai marah-marah? Masuk ke dalam, woi Ki, kalau marah-marah jangan sambil azan dong. Kagak enak didengar. Tahlil aja, tahlil, ratib. Enak pakai lagu. Bener nggak kira-kira? Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi yasir, dan seterusnya. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak. Coba kalau nggak pakai lagu, tahlil di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kagak enak, Pak, kagak sedap.
Seni membuat orang hidup jadi indah. Ilmu membuat orang hidup menjadi mudah. Iman membuat orang hidup menjadi terarah. Seni silahkan. Quran tidak boleh baca Quran dengan seni-seni yang lain. Kenapa? Karena sudah diantisipasi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman kalian akan menemukan sekelompok manusia yang membaca Quran dengan iringan musik. Kemarin ada di YouTube ya, viral ya, baca auzubillah sama bismillah pakai organ. Nggak usah aneh, dari dulu udah dibilangin sama Nabi, nanti kalian akan menemukan di akhir zaman sekelompok manusia yang membaca Quran dengan iringan musik. Sahabat nanya, ya Rasul, ciri-ciri mereka bagaimana? Nabi bilang, mereka semuanya berkepala gundul. Nah, ntar kita lihat rame-rame. Ada di YouTube, wah bener nih yang dibilang Nabi nih. Lalu sahabat nanya, terus kita harus ngapain ya Rasul? Bunuh. Kata Nabi, bunuh. Artinya bunuh bukan kita datengin ngambil golok kita bacok, bukan. Kalau zaman dulu mungkin iya, kalau sekarang nggak bisa. Bunuh jalan dakwahnya. Jangan disebarluasin, putus, blokir. Kalau di medsos, nggak usah disebarluasin kayak begitu. Bunuh jalan dakwahnya. Laporkan kepada yang berwajib, yang berpihak, yang berwenang. Pak, di sana ada orang baca Quran, Pak. Lo bagus itu, tapi pakai organ, Pak, baca Yasin. Pakai organ, pakai gendang juga, pakai gitar juga. Ah, masa iya? Lihat sana, Pak. Laporin RT, RW dan lain sebagainya. Karena itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah seperti itu. Akan ada suatu masa di mana di akhir zaman kalian akan temukan sekelompok manusia dia baca Quran dengan iringan musik dan ciri mereka semuanya berkepala gundul. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita yang akan hidup 10, 20, 30 tahun ke depan kita bekali dengan ilmu-ilmu agama, kita kenalkan mereka dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya dengan hadisnya, kemudian mendekatkan mereka dengan para ulama yang mudah-mudahan insyaallah kalau itu sudah kita lakukan, insyaallah anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, yang insyaallah kita terus semangat untuk beribadah kepada Allah, baik salat berjamaah, membaca, mengkaji dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.